Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam kakak-kakak mentor. Perkenalkan saya Baren Barut Naraha bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansyah. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membuat sebuah video mengenai query workspace on Watson X Data in IBM Cloud. Jadi kita akan menggunakan platform IBM Cloud. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu apa sih itu Watson X Data. Jadi, Watson X Data itu adalah sebuah tools dari IBM yang mana kita dapat melakukan query ataupun menganalisis dari data kita untuk mencari insight tertentu atau memfilter data kita. Jadi, sangat berguna untuk bagian data analitik ya. Oke, kita akan lanjut mengenai tutorial implementasinya. Jadi, di sini kita sudah mempunyai resource list namanya Watson X Data. Kita open saja, nanti kita akan ke beranda. Nah, jadi di sini ini adalah halaman tampilan dari Watson X datanya. Di sini kita masuk ke bagian data manager aja. Nah, di sini kita dapat lihat kita mempunyai sebuah expected data. Di sini kita bisa membuat skemanya terlebih dahulu. Untuk nama skemanya akan disesuaikan dengan mini project kali ini, yaitu kita akan membuat sebuah toko online underscore nama kamu. Nah, jadi di sini kita create aja skemanya. Kemudian namanya itu kita buat, misalnya ini Baren Ferdi ya. Nah, di sini klik aja create. Tunggu sebentar sampai dia membuat skemanya. Nah, di sini sudah terlihat kita mempunyai suatu skema. Nah, di dalam skema toko online Baren Verdi ini, kita akan membuat nantinya ada table ya. Nanti ada table pelanggan, ada table pesanan, dan kemudian ada table karyawan. Nanti masing-masing kita akan isi datanya. Nah, pertama kita akan membuat sebuah table, yaitu table dari pelanggan. Jadi di sini kita dapat membuat sebuah table pelanggan. Nah, di sini kita masuk saja pada bagian SQL. Nah, di sini kami sudah membuatnya. Jadi kita akan membuat sebuah table pelanggan dari skema dari toko online Baren Verdi. Kita akan pada kolomnya itu ada ID pelanggan, nama, email, kota, dan tanggal daftarnya. Nah, jadi di sini tipe datanya kita sesuaikan. Kita run saja. Nah, tunggu prosesnya sampai kita membuat sebuah table pelanggannya ya. Nah, di sini prosesnya masih running, jadi itu waktu dan proses. Nah, di sini resultnya adalah true, artinya kita telah berhasil membuat sebuah table dari pelanggan itu sendiri. Kita cek di sini, ya ini bakalan ada namanya table pelanggannya. Nah, ini. Nah, kemudian kita di sini disuruh membuat sebuah table pesanan ya. Jadi table pesanannya itu ada ID pesanan, ID pelanggan, tanggal pesanan, dan total harga. Nah, di sini kita tinggal ambil aja. Kita kembali ke step 4 ya. Jadi kita running kodenya. Nantinya akan ada dua table dari skema toko online Baren Verdi ini. Ini kita tunggu aja sampai resultnya true atau berhasil ya. Nah, nantinya sambil menunggu proses, setelah kita membuat tabel pesanan, kita akan mengisi data-datanya tersebut. Nah, tujuannya apa? Kita akan memastikan sebuah tipe data yang kita masukkan itu sesuai yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita akan melihat konsistensi dari data atau kesalahan input yang menyebabkan masalah nanti di kemudian hari. Nah, di sini dapat dilihat resultnya adalah true, artinya kita sudah berhasil membuat dua table. Nah, di sini selanjutnya kita akan mengisi data pelanggan. Kita kembali ke step 5. Nah, di sini kita mengisi 10 data. Jadi ada 10 pelanggan nih, ada ID-nya, ada nama, ada emailnya, ada kotanya, kemudian tanggal daftarnya nih. Nah, di sini kita mengisinya, kemudian kita klik running aja. Jadi nanti di bagian data pesanan pun juga akan sama, kita akan masukkan 10 data pelanggan. Di sini tunggu aja. Nah, sambil proses. Nah, di sini row-nya 10. Artinya ada tercipta 10 data baru yang dimasukkan ke dalam tabel pelanggan. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke pada step 6 ya.
Step 6 ini kita akan masukkan 10 data ke dalam tabel pesanan yang mana 10 tabel itu berisi ini ya. Nah, kita klik run aja. Nanti dia akan menghasilkan result sama dengan true. Jadi jika nanti berhasil, nah di sini mismatch input pesan. Oke, di sini ada typo dikit ya. Pesanan ya. Apa ini? Kita klikkan lagi. Nah, di sini kita dapat lihat kita telah berhasil ya. Kembali memasukkan 10 data pesanan. Nah, untuk selanjutnya pada step 6, step dari 7, kita kembali ke step 7. Ini kita step terlebih dahulu. Bentar. Nah, ini pada step 7 ini kita akan memilih semua data dari pelanggan. Dari pelanggan itu kita select menggunakan bintang, artinya semua ya, dari skema dari iceberg.data, kemudian di skema toko online Verdi pada bagian tabel pelanggan. Ini kita run aja. Dan menunggu jadi itu tidak saja. Nah, di sini dapat terlihat ya 10 data pelanggan yang kita select menggunakan query bintang, artinya semua. Kemudian kita masuk kepada bagian step ke-8. Jadi kita memilih semua data dari pesanan. Kita sama aja langkahnya, hanya berbeda di sini kita panggil tabel pesanan. Kita run lagi. Kita toko, bentar ya, toko online bareng Verdi, pesanan. Nah, di sini dapat terlihat kita mempunyai 10 data pelanggan, 10 data pesanan yang kita select, kita akan tampilkan. Nah, di sini dapat berhasil ya. Kemudian kita masuk kepada step 9. Ini kita set dulu, kita pilih step 9. Nah, di sini kita akan memilih kolom tertentu. Jadi kita milih kolom dari nama, email dari tabel pelanggan. Kita run lagi. Dapat dilihat di sini kita punya data-data nama dan email aja ya. Jadi dari semua pelanggan. Nah, ada kira-kira 10 nih. Nah, kita telah berhasil. Kemudian kita masuk ke step 10. Kita ingin menyaring data pelanggan berdasarkan kotanya. Di sini kita ingin mengambil seorang, misalnya katakanlah kita ingin menyaring Jakarta ya. Jadi kita ingin mencari pelanggan yang dari Jakarta. Taruhan aja. Tunggu sebentar karena ini ada lagi proses. Nah, di sini ada satu pelanggan nih dari namanya Ahmad. Dia berada di kota Jakarta. Nah, kita telah berhasil menyaringnya. Kita lanjut kita ke step 11, disimpan dulu. Nah, di sini kita ingin menyaring data pesanan berdasarkan tanggalnya. Jadi kita ingin mengambil atau membatasi nih tanggal pesanan yang dari tahun 2024 bulan 10 tanggal 12 sampai dengan 2024 bulan 11 tanggal 14. Nah, jadi kita run aja.
Jadi kita akan tahu nih, misalnya ingin memfilter pesanan dari bulan sekian dan sekian dan ingin men-trackingnya, nah itu boleh tuh pakai uh, query ini. Nah, ini tunggu aja sambil running. Ini kita ada di step 11 ya. Intinya ada 32 step. Nah, dapat dilihat di sini ada satu row, itu ada ID pesannya satu, ID pelanggannya satu, tanggal pesanannya ini. Nah, jadi kita kan bisa melihat nih dari tanggal sekian dan tanggal sekian kita melihat ada satu nih pelanggan yang memesan sebesar 300.000. Kemudian step 12. Step 12 ini kita ingin mengurutkan data pelanggan berdasarkan nama atau ascending. Jadi kita akan melihat datanya itu berdasarkan urutan ya, dari A sampai Z. Nah, dapat dilihat di sini ada Ahmad, Dewi. Jadi dia diurut berdasarkan abjadnya. Nah, kemudian kita masuk ke step 13. Nah, di step 13 ini kita akan mengurutkan data pesanan berdasarkan tanggal. Jadi tanggal yaitu berdasarkan yang terbaru sampai yang terkini. Descending ya. Sekarang aja. Nanti akan kelihatan outputnya seperti apa. Nah, jadi kalau kita gunain Watson X Data ini sama aja kayak kita menggunakan query SQL biasa. Jadi kita bisa mencari insight nih dari data kita. Nah, dapat lihat di sini pesanan-pesanannya itu dari bulan yang 100 tuh bulan 11 tanggal 12 sampai yang terpaling terdahulu tuh bulan 1 tanggal 16. Jadi diurut secara descending ya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian step 14 nih. Nah, di step 14 ini kita akan menghitung jumlah pelanggannya nih. Jadi kita akan lihat berapa sih jumlah pelanggannya menggunakan fungsi count. Nah, sambil proses. Nah, ada 10 pelanggan nih jadinya totalnya. Jadi benar ya, karena kita belum ada drop sama sekali data pelanggannya. Kemudian kita ingin menghitung total penjualan nih menggunakan sum. Kita run aja. Jadi kita ingin menjumlahkan total harga menggunakan fungsi sum dari tabel pesanan. Nah, ini ada 5 juta ya, itu sudah cicil ya, segitulah ya. Ada sekian, sekitar total penjualannya segini. Nah, ini step 15. Nah, untuk selanjutnya, mulai dari step 16 sampai terakhir, akan dibawakan oleh rekan saya. Boleh? Oke, terima kasih Baren. Selanjutnya saya akan menjelaskan step 16 hingga akhir. Jadi pada step 16 ini kita akan menampilkan nama pelanggan dan jumlah pesanan mereka menggunakan left join dan count, lalu ada group by nama. Oke, silakan dijalankan Baren. Oke, sambil nunggu. Oke, dapat dilihat masing-masing itu jumlah pesanannya satu. Silakan coba di scroll ke bawah, Baren. Nah, jadi setiap pelanggan itu dia memesan satu pesanan. Oke, selanjutnya step ke-17. Nah, pada step 17 ini menampilkan pelanggan yang pernah tidak memesan, yang pernah memesan. Jadi not null itu berarti dia tidak kosong, berarti dia pernah melakukan pesanan. Oke, silakan dijalankan, Baren. Nah, Ya, wait, maaf ini itu belum ada dirubah. typo, Wait. Oke, bentar ya. Toko online. Baren Ferdi. Nah, maaf ada typo ya, teman-teman. Nah, jadi setiap pelanggan itu sudah pernah memesan. Jadi kalau ini kita buat nol, tidak akan menampilkan apa-apa. Oke, selanjutnya ke next step, Baren, step 18.
Nah, pada step 18 ini kita menampilkan seluruh data pelanggan berdasarkan tanggal daftar. Di sini ada 10 pelanggan dan dia menggunakan metode DSC atau DSC. Jadi dia mengurutkan dari yang terbaru hingga yang terlama. Nah, jadi itu hasilnya 1 sampai 10 Batam dan Makassar. Oke, step selanjutnya step 19. Step 19 adalah menampilkan pelanggan yang dimulai dengan huruf D. Nah, jadi kita mencari nama pelanggan yang berawalan huruf D. Seharusnya ini akan menampilkan satu pelanggan yang bernama Dewi. Nah, oke, sudah tampil namanya Dewi. Oke, next step. Nah, jadi step 20 ini ada 2 step. Yang pertama 20.1 yaitu membuat tabel karyawan dengan isi ID karyawan, nama, email, kota, dan tanggal masuk. Oke, sudah dibuat. Nah, selanjutnya 20.2 itu akan mengisi data karyawan yang telah dibuat di tabel tadi. Oke, sudah ada 10 row yang dimasukkan. Selanjutnya step 21. Nah, pada step 21 ini, kita akan menggabungkan tabel karyawan dan pelanggan menggunakan teknik union. Jadi nama pelanggan atau karyawan itu akan digabung menjadi satu tabel baru. Oke, sudah selesai. Jadi yang ada itu adalah namanya Bagus yang memiliki nama yang sama. Nah, selanjutnya step 22 itu mengkategorikan pelanggan berdasarkan total belanja. Kita di sini menggunakan case. Jadi seperti if else dalam pemrograman. Jadi kita di sini akan memberi kondisi di mana jika dia lebih dari 1 juta, dia akan mendapatkan kategori gold. Sedangkan di atas 500.000 dia akan mendapatkan kategori silver dan di bawah itu dia akan mendapatkan kategori bronze. Oke, silakan dijalankan. Oke, di sini sudah dapat dilihat masing-masing pelanggan itu sudah mendapatkan kategorinya ya. Oke, next step, step ke-23. Nah, pada step kali ini kita akan membuat tabel baru itu berdasarkan nama pelanggan yang berdomisili atau kota di Jakarta. Jadi nanti akan membuat tabel baru bernama pelanggan underscore Jakarta. Seharusnya tadi ada satu nama pelanggan. Oke. Nah, kalau kita refresh, nanti dia akan membuat tabel baru yang bernama pelanggan underscore Jakarta. Oke, sudah update. Selanjutnya step ke-24. Nah, di sini kita akan menghapus ID pelanggan. Di sini kami memilih ID pelanggan nomor 5 menggunakan metode delete selain metode drop. Oke, sudah terhapus satu row, berarti sudah berhasil. Oke, selanjutnya step ke-25. Pada step kali ini kita akan kita akan menghapus data pesanan berdasarkan ID pesanan. Kalau tadi pelanggan, sekarang pesanan. Nah, di sini kita menggunakan ID 003. Oke, sudah berhasil, berarti sekarang row-nya berkurang satu. Oke, step selanjutnya, step 26. Nah, di sini kita akan menampilkan pelanggan dengan total belanja tertinggi menggunakan select bintang atau memilih semua pelanggan, lalu kita mencari ID pelanggan dan kita total order buy-nya menggunakan metode DSC lagi.
Jadi akan kita urutkan dia dari yang terbesar hingga yang terkecil. Oke, di sini sudah ada hasilnya yaitu 9. Selanjutnya, step ke-27, di sini kita akan menghitung diskon 10% atau 0,1 dari total harganya. Jadi jika ada pesanan yang dihitung gitu, kita mencari 10% diskonnya dari total harganya. Oke, di sinilah hasil 10%-nya di sebelah kanan, dan itu adalah total harganya. Oke, selanjutnya step ke-28, di sini kita akan menampilkan kota dengan lebih dari 2 pelanggan. Namun di sini kami tidak memiliki pelanggan yang memiliki kota yang sama. Jadi masing-masing tuh mempunyai kota yang berbeda. Jadi di sini kami membuat satu. Karena masing-masing pelanggan dari 10 pelanggan itu memiliki kota yang berbeda semua. Jadi kalau kami letakkan 2, itu akan tidak muncul hasilnya. Seharusnya ini akan menampilkan seluruh pelanggan dikarenakan masing-masing pelanggan itu memiliki masing-masing kota yang berbeda-beda. Oke, dapat dilihat masing-masing kota itu memiliki satu pelanggan ya, tidak ada yang sama. Oke, selanjutnya ke step 29. Pada step ini, kita akan menampilkan pelanggan dan detail pesanan mereka menggunakan join beserta detail pesanannya. Oke, di sini sudah dapat ditampilkan masing-masing total belanjaannya. Menampilkan detail pesanan mereka. Oke, selanjutnya ke step 30. Nah, pada step ini kita menggunakan metode AVG atau average untuk menghitung rata-rata total pesanan, harga pesanan masing-masing pelanggan. Oke, silakan di-start. Oke, rata-ratanya itu 5,27778 dibulatkan. Nah, selanjutnya step ke-31. Pada step ke-31, kita akan menampilkan pelanggan dengan email yang berakhiran @gmail.com. Seharusnya ini akan mendapatkan semuanya hasilnya, karena email yang kami buat itu @gmail.com semua, tidak ada @yahoo atau yang lainnya. Oke, ini hasilnya semua seperti yang kita udah melakukan update, ada 9 row karena sudah ada di delete tadi satu. Oke, selanjutnya ke step terakhir, step 32. Nah, di sini kita akan memperbarui data pelanggan terbaru lagi. Jadi kami di sini memperbarui data pelanggan itu menggunakan delete juga ya. Jadi kami menghapus lagi, menyisakan 8 jadinya. Di sini kami menghapus yang row ke-6 menggunakan ID. Seharusnya akan menghasilkan sisa 8 pelanggan karena 2 sudah di delete. Oke, satu row sudah dihapus. Berarti seharusnya sekarang tinggal 8. Mungkin itu sih semua step yang sudah kami jelaskan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Baren. Oke, baik. Terima kasih Mas Ferdi ya. Jadi kita lihat tadi ya dari step 1 sampai terakhir ya, kita dapat melakukan nih analisis terhadap
data kita, mulai kita dari buat tabel pelanggan lah, kita melakukan pengisian datanya, kemudian kita men-select nih tanggal berapa sih atau berapa sih total pelanggan kita, berapa sih kita ingin melihat berapa diskon juga bisa. Tadi kita juga ingin menyisipkan sebuah data atau menggabungkan sebuah row. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman dari lab kali ini kita ingin menunjukkan sih bahwasanya kita ingin bagaimana sih menulis query SQL yang bersih atau clear gitu, jadi sehingga dapat mudah dipahamin, kemudian kita dapat mengatasi masalah ya. Jadi ketika kita melihat data, ketika kita paham nih atau mempunyai pengenalan tentang SQL, kita jauh lebih mudah untuk mengimplementasikannya dengan Watson Extreme Data ini. Dan juga kita bisa melakukan analisis data yang kompleks. Nah, begitu sih. Jadi itu saja merupakan tutorial dari kami, yaitu mini project menggunakan IBM Watson X Data. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.